Keberadaan suatu organisasi, baik pada saat sekarang maupun masa yang akan datang, tidak terlepas dari nilai-nilai historisnya di masa lampau. Kondisi masa lalu dapat merupakan cermin organisasi saat ini. Sedangkan kondisi sekarang sudah tentu akan menentukan potret organisasi di masa depan. Oleh karena itu, suatu organisasi apapun bentuknya tidak dapat begitu saja melupakan lembaran-lembaran sejarahnya di masa lalu. Begitu pula halnya dengan Bank Mandiri yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 1998 melalui pengambil alihan kepemilikan saham atas 4 bank pemerintah. Merger secara hukum keempat bank, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia dilaksanakan pada 31 Juli tahun 1999. Sejarah panjang dari 4 bank bergabung ini dapat ditelusuri lebih dari 195 tahun yang lalu loh, sejak tahun 1826. Balik lagi bareng aku, Egy Nur Mahabi. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Museum Bank Mandiri. Teman-teman tahu dong museum. Biasanya teman-teman taunya museum itu adalah bangunan kuno gitu ya. Yang isinya juga benda-benda yang udah usang, udah lapuk gitu ya. Teman-teman harus cari tahu nih pengetahuan apa yang ada di museum, juga koleksi-koleksinya. Yuk ikut aku. Teman-teman, sekarang aku udah pegang tiketnya Museum Bank Mandiri. Ini murah banget, cuma Rp5.000. Nah, sekarang kita cari-cari edukatornya yuk buat keliling Museum Bank Mandiri. Halo Mbak. Hai. Wah, dengan Mbak siapa nih? Naila. Dengan Mbak Naila. Mbak, ini saya baru masuk, tapi udah keren banget nih Museum Bank Mandiri. Boleh ceritain sedikit nggak Mbak nih tentang bangunannya nih yang keren banget ini? Nah, jadi Museum Bank Mandiri ini sebelumnya bernama Gedung The Factories Batavia. Jadi dibangunnya dari tahun 1929. Wow. Kemudian diresmikan pada Januari 1933. Oke, jadi udah berapa tahun tuh umurnya? Hampir 1 abad kali ya. Wah, ya, tuh teman-teman udah hampir 1 abad loh umur bangunan ini. Tetap kokoh ya Mbak ya? Iya, masih asli juga. Kemudian ada lagi nggak Mbak nih cerita-cerita tentang sejarah bangunan ini nih? Kalau bangunan The Factory atau Gedung Museum Mandiri ini dibangun tahun 1929 sampai 1933 gitu. Jadi bisa dilihat, tadi kan kakak sempat bilang kalau bangunannya masih megah, masih kokoh gitu. Bisa dilihat dari marmer yang kita pegang ini dulunya adalah teller pada zaman dahulu. Oh, jadi sepanjang ini sampai sana itu dulunya teller ya? Iya, teller. Kemudian juga bisa dilihat dari tegel atau keramiknya, ini berasal dari negara Venesia. Dan dipasangnya juga satu persatu, bisa dilihat. Wow, teman-teman nih kalau mau lihat ya, keren banget. Ini unik banget ya Mbak ya? Iya, dari satu-satu. beberapa motif dan warna juga. Oke, sama juga seperti yang lainnya ya Mbak ya? Iya. Ini dipasangnya satu-satu. Kemudian juga bangunan ini bergaya Art Deco dari Eropa, mengambil dari Eropa. Bisa dilihat dari jendela, kemudian juga pintu-pintunya. Itu juga bergayanya dari
dari Eropa. Oke, berarti desainernya orang Iya, Eropa ya? yaitu A.P. Smith, Van der Linde. Mereka adalah murid dari De Basel, dari Belanda sana. Oh, pantesan gedungnya sebagus ini Iya, ya. Kalau tukang-tukangnya itu apakah impor dari Eropa atau orang kita sendiri, Mbak? Tukang-tukangnya sebagian besar itu adalah orang-orang lokal kita, orang-orang pribumi. Kemudian juga ada beberapa orang-orang dari yang impor dari Tionghoa atau dari Cina. Gitu. Karena orang Tionghoa identik dengan orang yang sangat tekun dalam bekerja, kemudian juga mereka sangat teliti dan sangat rajin itu. Oke, jadi perpaduan nih yang desain orang Eropa, tukangnya ada dari Indonesia dan Cina. Wow, keren banget ya, Mbak ya. Jadi udah 1 abad yang lalu ya gedung ini berdiri hampir ya. 100 tahun yang lalu. Wow. Nah, kalau sebenarnya asal usul gedung ini sendiri sejak 1933 itu gedung apa, Mbak, awal mulanya? Awal mulanya merupakan kantor dari NHM, yaitu kantor dagang dari Belanda yang mempunyai cabang di Batavia. Kemudian dari tahun 1933 sampai sebelum Jepang masuk ya, itu digunakan sebagai berbagai perkebunan, ada kinan, jadi berkantornya di sini. Kantor perkebunan. Iya, kemudian pada masa Jepang juga berganti lagi karena kan pengalihan kekuasaan ya. Itu menjadi kantor Bank Yokohama. Kantor Bank Yokohama. Yokohama, Jepang. Sampai tahun 45. Kemudian itu pada masa revolusi sempat beberapa kali ada pergolakan ya, karena Belanda kembali lagi ke sini ingin mengambil alih gedung ini. Kemudian juga selanjutnya diambil alih lagi oleh Indonesia karena kan sudah dinasionalisasi. Oke. Jadi dari tahun 1945 itu diambil alih lagi oleh Indonesia seperti itu. Oke. Baru diresmikan menjadi Museum Bank Mandiri itu tahun berapa, Mbak? Kemudian diresmikan tahun 2003. Jadi 2003 itu persiapan, 2005 dibuka Museum Bank Mandiri. Oh, oke. Tapi dari tahun 1945 sampai 2003 ini fungsi gedung ini untuk apa? Untuk Bank Eksim. Untuk Bank Eksim. Iya, Bank Ekspor Impor. Oke. Nah, teman-teman tuh kalau ada yang belum tahu sejarahnya Museum Bank Mandiri ya. Ada lagi, Mbak, sejarah-sejarah unik yang perlu teman-teman tahu? Nanti kita sambil jalan aja. Sambil jalan ya. Boleh kalau gitu teman-teman, yuk kita jelajahi Museum Bank Mandiri.